Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita kembali lagi di pelajaran matematika, pertemuan yang ketiga. Dan hari ini saya akan membahas masih tentang statistik, yaitu ukuran pemusatan data. Dan jangan lupa, seperti biasa, siapkan buku dan alat tulisnya. Karena kalian harus mencatat semua materi yang saya sampaikan. Juga jangan lupa nanti untuk mengisi absennya dengan cara mengikuti kuis yang saya sediakan di akhir video ini. Baik, kita mulai. Pertama, kita akan bahas tentang ukuran pemusatan data pada data tunggal. Apa saja sih yang termasuk dalam ukuran pemusatan data? Yang pertama, ada yang disebut dengan modus, atau biasa disingkat dengan MO atau MO gitu ya. Apa sih artinya modus? Modus itu artinya nilai terbanyak. Jadi ketika ada data, disuruh menentukan modusnya, itu artinya disuruh mencari nilai terbanyaknya berapa. Yang kedua, ada yang disebut dengan median, atau biasa disingkat dengan huruf M dan E. Ini artinya nilai tengah. Jadi kalau misalkan ada data, disuruh mencari mediannya. Berarti tinggal tentukan saja nilai yang ada di tengahnya itu angka berapa. Selanjutnya yang terakhir, ada yang disebut dengan mean atau mean ya tulisannya. Ini dilambangkan dengan X bar. Kalau misalkan ada tanda seperti ini kan huruf X, di atasnya ada garis, ini dibacanya X bar ya. Ini artinya adalah rata-rata. Dan untuk mencari mean atau rata-rata, ini rumusnya X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya ditambah Xn. Maksud Xn ini berarti tergantung datanya ada berapa. Kalau datanya ada 10 berarti sampai X10 gitu ya, dibagi N. Atau kalian juga bisa tulis dengan rumus X bar sama dengan sigma XI dibagi N. Ini rumus yang pertama, dengan yang kedua itu sama saja. Sigma XI itu artinya jumlah dari X. Nih jumlah dari X-nya X1, X2, X3 gitu ya, dibagi N. Nah ini X bar itu tadi adalah min, lalu X itu datum ke berapa nih. Ini kan data ya, ada X1, X2, X3. Nah, X1 ini adalah datumnya. Ini berarti datum ke-1. Ini datum ke-2. Ini datum ke-3. Jadi datum itu adalah bagian dari data. Selanjutnya, N itu banyaknya data. Jadi ini banyaknya data. Ketika datanya ada 5, berarti di sini dibagi 5. Sigma XI artinya jumlah data. Ini yang tanda begini dibacanya sigma ya. Oke, kita lanjut ke contoh. Perhatikan data berikut. Ada data 4, 2, 3, 4, 6, 3, 8, 9, 4, 6. Dari data tersebut, tentukan nilai min, median, dan modus. Berarti ini disuruh mencari min rata-ratanya, median nilai tengahnya, dan modus nilai yang paling banyak muncul dari data ini. Nah, sebelum kita jawab, ini kan angkanya tidak berurutan ya. Angka 4, angka 2, angka 3. Jadi, kita urutkan dulu dari mulai angka terkecil sampai terbesar. Kita cari di sini angka yang paling kecil, angka 2. Tulis di sini angka 2. Setelah itu kita coret di sininya biar nggak ketukar. Setelah angka 2, berarti angka 3. Kita tulis dan coret. Setelah itu masih ada angka 3, berarti yang ini kita tulis lagi. Terus coret, lalu 4 dicoret, ini masih ada angka 4, kita tulis lagi, lalu coret yang ini, dan masih ada angka 4, kita tulis dan coret. Setelah itu tidak ada lagi angka 4, berarti masuk ke angka 5, tidak ada angka 5, berarti angka 6, tulis angka 6, lalu 6 lagi, dan 7 tidak ada, berarti 8, dan tinggal sisanya 9. Nah, setelah diurutkan, baru kita tentukan. Yang pertama, ini disuruh mencari min. Min itu adalah rata-rata. Ingat, rumusnya rata-rata adalah
X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dan seterusnya. Kalau misalkan ada 5 berarti sampai 5. Kalau ada 6 berarti sampai 6. Dibagi jumlah data. Dari soal ini kita bisa ketahui bahwa angka 2 ini adalah X1 atau datum ke-1. Angka 3 X2. Begitupun seterusnya, berarti ini X3, ini X4, X5, X6, X7. Nah, karena rumusnya adalah X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya, berarti karena X1 nya angka 2, X2 nya angka 3, maka kita tulis sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4. Pokoknya semua angka yang ada di sini kita tulis di sini dan tambah-tambahin gitu ya. Dibagi N. N itu adalah banyaknya data. Banyaknya data ada berapa? Tinggal kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi N-nya ada 10. Setelah itu tinggal kita hitung. 2 ditambah 3 sama dengan 5 ditambah 3, 8, ditambah 4, 12, ditambah 4, 16, ditambah 4, 20, ditambah 6, 26, ditambah 6, 32, ditambah 8, 40, ditambah 9, 49. Jadi sama dengan 49 per 10. Tinggal kita bagi. 49 dibagi 10 hasilnya 4,9. Begitu ya, gampang kan? Jadi nilai min dari data ini adalah 4,9. Selanjutnya yang kedua yang ditanya adalah median. Ingat, median tadi adalah nilai tengah. Berarti ini nggak usah kita hitung, tinggal cari saja. Dari angka ini, angka yang ada di tengah-tengah itu angka berapa? Maka data ini kita bagi dua. Ini satu bagian dan sebelah sini satu bagian ya. Yang bagian pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 angka. Bagian kedua pun ada 5 angka karena datanya ada 10. Berarti tengah-tengahnya ada di sini ya. Jadi tengah-tengahnya bukan terletak pada angka. Maka kalau tengahnya tidak terletak pada angka, jadi kita tinggal jumlahkan angka sebelum dan angka sesudahnya lalu dibagi dua. Berarti sebelumnya angka 4, sesudahnya angka 4, kita jumlahkan 4 ditambah 4 dibagi 2. 4 ditambah 4 sama dengan 8 dibagi 2, hasilnya adalah 4. Lalu bagaimana? Misal, suruh cari median dari data ini. Median kan nilai tengah. Berarti sama, kita bagi 2, sebelah kiri, sebelah kanan. 2, 2. Nah, angka 5 adalah di tengah. Jadi kalau di tengahnya sudah menunjukkan angka, maka kita tidak harus ditambah dibagi 2 lagi. Jadi ini sudah pasti angka 5 adalah nilai mediannya, gitu ya. Selanjutnya, perintah yang terakhir adalah tentukan nilai modusnya. Modus itu tadi adalah nilai yang paling banyak muncul. Maka dari deretan angka-angka ini, angka berapa sih yang paling banyak? Berarti kita bisa lihat angka yang paling banyak adalah angka 4. Karena angka 4 ini ada 3, yang lainnya kan hanya ada 1 dan 2. Maka dapat kita pastikan modusnya adalah 4. Berarti nilai minnya adalah 4,9, mediannya 4, dan modusnya 4. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Perhatikan tabel berikut. Ini tabelnya. Nilai 50, 60, 70, 80, 90. Frekuensi 6, 6, 10, X, dan 8. Ini artinya yang nilainya 50 ada 6, yang nilainya 60 ada 6, yang nilainya 70 ada 10, yang 80 ada X, berarti belum diketahui ya, dan yang nilainya 90 ada 8. Perintahnya adalah jika rata-rata dari data tersebut adalah 72, maka nilai X yang memenuhi adalah titik-titik. Jadi, dari data ini, kalian disuruh mencari nilai X yang ini. Berapa sih X-nya kalau rata-ratanya itu 72? Caranya, ingat,
di sini ada rata-rata. Rata-rata itu seperti yang kita tahu tadi disebut dengan min. Maka kita masukkan rumusnya min X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya dibagi N. Untuk mengetahui nilai X itu berapa, kita hanya cukup mengganti rumus ini dengan angka. Jadi kalau variabel-variabel dari rumus ini sudah ada nilainya, maka kita ganti dengan angka. Yang pertama adalah X bar. Ingat, jika rata-rata dari data tersebut adalah 72, berarti 72 ini adalah nilai X bar. Maka kita ganti X bar dengan 72, sama dengan X1. Nah, X1 itu berarti datum pertama. Datum pertama kita bisa lihat di sini. Ini ada angka 50. Frekuensinya ada 6. Artinya 50-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kan di sini X1-nya 50, X2-nya 50 sampai dengan X6-nya 50. Nah, untuk menghemat tempat, kita langsungkan saja. Ketika kita jumlahkan 50 ditambah 50, 100, ditambah 50, 150, ditambah 50, 200, ditambah 50, 250, ditambah 50, 300. Atau kita bisa langsung hitung 50 dikali 6. 50 kali 6 hasilnya 300. Jadi ini boleh dikali ke sini. Maka kita di sini tulis 50 dikali 6 untuk data yang pertama. Gitu ya. Kalian boleh tulis 50 tambah 50 tambah 50 sebanyak 6 kali, tapi kan kebanyakan ya. Jadi boleh dengan 50 dikali 6. Begitu juga data yang selanjutnya, ditambah 60 dikali 6. Tulis di sini. Ditambah yang ketiga, 70 dikali 10. Selanjutnya 80 dikali X. Kita tulis 80 dikali X. Ditambah yang terakhir 90 dikali 8. Dibagi N. Berapa N-nya? Apakah 1, 2, 3, 4, 5? Nah, untuk N-nya bukan 5 ya. Karena ini datanya tidak ada 5. Ingat, angka 50 ada 6, berarti udah ada 6 data. Angka 60 ada 6, berarti udah ada 12. Angka 70 ada 10, berarti tinggal kita jumlah-jumlahkan. Maka di bawah sini kita bisa tulis 6 ditambah yang kedua 6 ditambah 10 ditambah X ditambah 8. Selanjutnya tinggal kita hitung. 72 diturunkan sama dengan 50 dikali 6 hasilnya 300, ditambah 60 kali 6 hasilnya 360, ditambah 70 kali 10 hasilnya 700, ditambah 80 kali X, berarti kita tulis saja 80 X, ditambah 90 kali 8 hasilnya 720, dibagi 6 ditambah 6 hasilnya 12, ditambah 10 hasilnya 22, dan karena ini X jadi kita loncat saja langsung ke angka 8. Jadi 22 ditambah 8 hasilnya adalah 30 ditambah X. X-nya tulis saja. Setelah itu 72 tulis lagi sama dengan 300 ditambah 360 ditambah 700. Karena ini ada X-nya loncat langsung ke 720. Jadi 300 tambah 360 ditambah 700 ditambah 720 adalah 2080. Ditambah, ini kan tadi belum dihitung, jadi kita tulis di sini 80X per 30 ditambah X. Ini tetap karena tidak bisa dijumlah. Nah, setelah ini, ingat bahwa pertanyaannya adalah nilai X. Jadi yang ditanya adalah nilai X ini. Ini nilai X tuh sebenarnya angkanya berapa sih? Kalau bentuknya seperti ini, kita bisa menggunakan perkalian silang. Artinya, harus ada pembilang dan penyebut. Yang di atas ini pembilang, yang di bawah adalah penyebut. Yang sebelah sini kan udah ada nih, pembilang, penyebut. Nah, yang sebelah kiri,
kan dia tidak ada penyebutnya, jadi hanya pembilangnya saja. Nah, kalau tidak ada penyebutnya, ini sama saja dengan per 1. Jadi kalau di bawahnya nggak ada, ini kita bisa tambahkan per 1 gitu ya. Jadi pembilangnya 72, penyebutnya 1. Setelah ini, kan udah pasangan nih, berarti tinggal kita kalikan, kali silang. Jadi yang pertama, 1 dikali 2080 ditambah 80x. 1 dikali 2080, 2080 ditambah 1 dikali 80x, berarti 80x. Selanjutnya, yang kedua, 72 dikali 30, hasilnya adalah 2160. 72 dikali x berarti 72x. Nah, setelah ini, agar bisa dihitung, kita gabung-gabungkan yang bentuknya sama. Maksudnya, yang punya x digabung dengan yang punya x, yang nggak punya x digabung dengan yang nggak punya x. Berarti 80 harus dekatnya sama 72. Yang 2080 harus dekatnya sama 2160, biar mereka bisa dihitung. Nah, untuk itu berarti kita harus pindah-pindahkan. Jadi, kalian boleh memindahkan dari ruas kanan ke ruas kiri. Ini kan ada sama dengan ya. Di sebelah kanannya sama dengan, itu artinya ruas kanan. Di sebelah kirinya sama dengan, itu berarti ruas kiri. Nah, yang ada di ruas kiri boleh pindah ke ruas kanan dengan syarat ketika tadinya positif, pindah ke kanan jadi negatif. Kalau tadinya negatif, pindah jadi positif. Kalau tadinya kali, pindah jadi bagi. Kalau tadinya bagi, pindah jadi kali. Nah, sekarang kita akan gabungkan 80x dengan 72x. Berarti kita tulis 80x. 72x. Lihat tanda di sini. Ini plus. Katanya tadinya plus, kalau pindah jadi min. Berarti kita tulis di sini min 72x. Setelah itu sama dengan 2160 diturunkan, tinggal yang ini. Kan harus pindah ke sebelah sini berarti. Ingat, ini tandanya positif. Pindah jadi negatif. Berarti min 2080. Kalau sudah gini kan bisa hitung ya. 80x dikurangi 72x. 80 dikurangi 72, hasilnya 8x. 2160 dikurangi 2080 sama dengan 80. Nah, setelah ini kan bentuknya udah mau selesai nih. 8x sama dengan 80. Ingat, soalnya tadi kita disuruh mencari nilai x. Kita kan mau mencari nilai x. Otomatis kan x-nya harus sendirian. Berarti nih, angka 8 harus pindah dong. Maka kita tulis di bawah yang tidak mau dipindah. X sama dengan 80 ini menurunkan dari atas. Angka 8 ini kita pindahkan kemana? Berarti kita bisa pindahkan ke ruas kanan. 8x ini artinya 8 dikali x. Karena kali, kita bisa lihat di sini. Kali ketika pindah harus jadi bagi. Maka pindah ke sini jadi bagi 8. Jadi angka 8 itu pindah ke bawah sini. Karena dia kali, pindah jadi bagi, gitu ya. Setelah itu, kita tinggal hitung. Berarti x sama dengan 80 dibagi 8, hasilnya 10. Jadi, jika rata-rata data tersebut 72, maka nilai x yang memenuhi adalah 10. Begitu ya, gampang kan? Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk mengisi kuisnya dengan cara akses bit.ly/quiz3_mtkxii. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.